Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syandika Saputra dengan akhiran NIM 105 kelas B semester 6. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan lab container orchestration with Kubernetes and OpenShift, di mana kita akan menggunakan Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Jadi pada lab kali ini kita diminta untuk melakukan proses debugging dan deployment aplikasi multi container ke OpenShift, dimana pada aplikasi ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi quote yang terdiri dari dua microservice, yaitu yang pertama itu Quotes UI sebagai tampilan antarmuka, sama Quotes API sebagai backend API aplikasinya. Tapi di sini terdapat beberapa permasalahan pada development yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, di sini kontainer Quotes UI itu sudah berhasil di-deploy, tapi podnya itu mengalami crash dan aplikasi itu tidak bisa merespon requestnya. Nah, selain itu ada juga deployment untuk Quotes API-nya itu juga mengalami kendala dan belum berhasil dijalankan di OpenShift-nya. Maka dari itu, lab ini kita akan melakukan pengecekan konfigurasi, memperbaiki objek service, dan deployment pada RHOCP. Setelah itu kita akan melakukan deployment hingga aplikasi dapat berjalan dengan baik ya teman-teman. Tujuan dari labnya ini memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi service dan deployment, terus melakukan deployment objek OpenShift, serta menjalankan aplikasi multi container di RHOCP-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ruang kerja kita untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi langkah pertama kita akan melakukan perintah lab start OpenShift lab. Nah, kalian bisa langsung copy aja. Jadi perintah ini kita akan membuat sebuah project yang bernama OCP lab ya. Enter, kita tunggu verifikasinya. Nah, di sini ada beberapa objektif yang harus kita selesaikan ya teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan objektif ini kita akan buka terminal baru. Kita buka aja terminal baru biar dia tetap berjalan ya. Kita buka terminal baru, kita besarkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan login ke dalam OpenShift cluster menggunakan user developer. Nah, di sini ada perintah oc login min u developer min v developer. Teman-teman bisa copy aja sampai bawah, copy. Kita akan pakai open text dialog. Paste di sini. Nah, jadi menu-nya ini digunakan untuk menentukan username-nya. Kalau min p-nya digunakan sebagai passwordnya teman-teman, dan URL-nya adalah bagian akhir dari alamat API dari OpenShift clusternya. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini ada perintah login sukses. Berarti kita sudah berhasil masuk ya. Nah, selanjutnya di langkah 1.2 kita akan melakukan pengecekan ya, sekaligus berpindah ke projectnya. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja di bagian OC project OCP lab-nya, kalian copy, masukin, teman-teman enter. Nah, di sini ada perintah already on a project on server. Nah, jadi kita sudah berada pada project OCP lab-nya. Nah, jadi kita bisa langsung
melanjutkan proses development dan troubleshooting pada aplikasi project kita kali ini. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan masuk ke dalam directory lab yang berisi file YAML ya, untuk deployment aplikasi Kubernetes API dengan perintah cd. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja, itu masukin, set enter. Nah, kita udah masuk ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu kita akan mencoba untuk membuat deployment menggunakan file deployment YAML dengan perpindahan berikut. Nah, di sini kita akan melakukan membuat gitu ya, menggunakan file ini. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja, kita coba create development app development.yaml. Kita enter. Nah, jadi ini ada error, the development of the API table values label. Jadi ini tuh terjadi karena label pada bagian portnya itu menggunakan EPP Kubernetes Main API, sedangkan pada bagian spec selector match label menggunakan label yang berbeda ya. Jadi tidak sesuai sama label portnya. Jadi kita harus memperbaikinya itu terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa cek ke langkah 3.2. Kita akan membuka file development YAML itu menggunakan text editor untuk memperbaiki konfigurasinya. Jadi di sini teman-teman bisa copy aja development.yaml ya. Copy, sabar kita cek. Nah, di sini kita buka development. Maaf, ada perintah yang ketinggalan ya teman-teman, mohon maaf. Mana sih dia? Ketik 2. Maaf teman-teman, kita lupa ngeditnya teman-teman. Kita awali dengan ngedit, baru kita masukkan deployment.yaml. Nah, setelah terbuka, kita tinggal menyesuaikan apa yang diperintahkan di 3.2 kali ini. Di sini di dalam selector, di sini kita akan menggunakan Kubernetes Main API. Kalau saya langsung buka, nah di sini kita masukkan API, kita ubah. Setelah itu di bagian labelsnya juga API ya. Di bagian label, ini sudah API. Setelah itu kita bisa simpan aja, setelah itu keluar. Lanjut ke langkah 3.3, dimana kita kan udah berhasil memperbaikinya ya. Jadi kita akan kembali menjalankan proses deploymentnya dengan perintah create development.yaml. Coba paste. Nah, di sini development API specific create. Jadi menandakan bahwa development Kubernetes API itu berhasil dibuat di project OCP Main Lab. Lanjut ke 3.4. Kita akan melakukan pengecekan pod untuk memastikan aplikasi Kubernetes API kita itu berhasil berjalan ya. Nah, dengan perintah get po, copy aja, paste,
Nah, di sini sudah terlihat bahwa pod QoS API itu berada pada status running, yang berarti kontainer kita itu berhasil dijalankan tanpa masalah. Lanjut ke langkah keempat. Di langkah keempat ini kita akan mengatur file service YAML agar kontainer QoS UI-nya itu dapat terhubung ke kontainer API-nya melalui URL. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi karena aplikasi QoS API kita itu berjalan pada port 8080, maka konfigurasi service harus menggunakan port tersebut juga agar komunikasi antar kontainer itu dapat berjalan dengan benar ya. Selain itu juga deployment UI-nya itu harus dilakukan setelah API tersedia, supaya kayak dia itu harus dilakuin itu harus berurutan ya, tidak boleh salah. Kalau dilakukannya pakai urutan yang salah, aplikasi UI-nya itu perlu di restart kembali agar sesuai arahan dari aplikasinya. Nah, kita lanjut ke bagian sini ada 4.1, yaitu kita akan membuka file YAML menggunakan text editor untuk mengatur konfigurasi service. Nah, jadi teman-teman tinggal copy aja service.yaml, jangan lupa kan geditnya ya untuk mengedit, paste di sini service.yaml, enter. Nah, di perintah 4.1 sampai 4.4. Nah, di sini kita akan menyesuaikan isi dari service.yaml-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di langkah 4.1 ini, untuk portnya kita disuruh menggunakan port 8080. Jadi teman-teman bisa langsung aja sesuaiin di bagian port 8080. Ini 8080 terus di bagian 4.2 nya target portnya juga 8080, target portnya juga 8080. Terakhir di bagian selektor, nya itu QoS API, main API. Terakhir di bagian name-nya juga QoS API ya teman-teman ya. Jadi teman-teman samain sesuai perintahnya. Ini kalau udah tinggal di save, itu teman-teman bisa langsung close. Terus ke di 4.5. Nah, setelah kita mengonfigurasi service YAML tadi itu, setelah kita udah perbaiki, kita akan membuat service dengan menjalankan perintah check create main app service.yaml ini. Kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada service QoS script. Memang berarti kita itu sudah menandakan bahwa service API kita itu berhasil dibuat dan siap digunakan oleh kontainer UI. Lanjut ke 4.6. Kita akan melakukan verifikasi konfigurasi service-nya itu menggunakan OC descript QoS API. Copy, paste di sini. Kita tunggu. Nah, sini sudah muncul outputnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri namanya QoS API, namespace-nya OCP mainlab dan seterusnya ya. Lanjut ke, jadi intinya itu ini tuh menandakan bahwa service
Quotes UI API kita itu telah dikonfirmasi dengan benar dan siap menerima request dari container UI. Lanjut ke 4.7. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan port ya, menggunakan perintah get.po. Nah, ini kita akan mengecekkan kembali. Nah, di sini kalau dilihat quotes API-nya itu sudah berjalan ya, dan statusnya itu running teman-teman. Nah, tapi di bagian UI-nya itu sedang crash log backup. Nah, jadi dia itu terjadi karena sebelumnya itu quotes UI itu dijalankan sebelum service API tersedia. Jadi kita perlu restart kembali ya agar dapat terhubung dengan benar. Jadi urutannya itu tidak boleh salah teman-teman. Nah, kalian langsung ke 8. Nah, ini kita akan melakukan ngerestart ya, menggunakan perintah ouch delete quotes UI. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, udah di delete. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan kembali ya, OC target PO. Paste. Nah, baru ya keduanya sudah statusnya itu dalam running karena sudah berurutan ya. Lanjut ke langkah kelima, yaitu langkah terakhir. Kita akan coba ngecek guys, apakah sudah benar-benar berjalan dengan benar. Copy aja URL-nya. Setelah itu kalian masuk ke sini. Maaf, salah. Ntar kita buka Google Firefox ya teman-teman ya, untuk ngeceknya. Activity Google Firefox, agak nge-lag, mohon maaf. Nah, di sini kita langsung coba cek, paste di sini. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, jadi aplikasinya itu sudah berhasil kita jalankan ya, dan diuji melalui browser Firefox-nya. Nah, setelah itu lanjut ke langkah terakhir. Jadi ini tuh udah berhasil teman-teman. Jadi tinggal kita akan melakukan perintah finish ya teman. Jadi perintah ini cd lab finish OpenShift lab. Jadi perintah ini itu digunakan untuk mengakhiri lab kita serta memastikan result dari praktikum sebelumnya itu tidak mempengaruhi praktikum berikutnya. Jadi kita bisa langsung finish di bagian sini. Nah, teman-teman juga bisa ngecek lewat file pertama, yaitu kita sudah berhasil menyelesaikan 5 objektifnya. Nah, teman-teman bisa melakukan perintah finishnya di bagian file ini ataupun sebelahnya. Kita akan di bagian sini saja. Set. Nah, kita verifikasi cluster. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai dan project kita yang tadi itu udah ke-delete. Jadi mungkin cukup sampai di situ saja untuk video kali ini tentang lab container orchestration with Kubernetes and OpenShift-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Selebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.